Pernah nggak sih lo udah cycling 2 minggu, air udah bening, tuang bakteri starter sampai 3 kali lipat dosis, tapi ikan yang lo masukin malah menggap-menggap kayak abis lari maraton. Gue juga pernah ngalamin kayak apaan sih, katanya cycling itu tinggal tuang cairan aja terus jadi. Nih ya, kalau lo pikir bakteri starter kayak sulap Harry Potter yang bisa bikin air lo langsung aman buat ikan, fix lo bakal kecewa. Kenyataannya, banyak banget orang yang gagal cycle, bukan karena lo kurang pintar, tapi karena info di internet itu kadang ngaco, terlalu simpel, atau malah nggak nyebut faktor penting kayak suhu, oksigen, sumber amonia, bahkan filter lo. Di video ini kita bakal ngebedah kenapa cycle lo gagal, bahkan meski lo udah pakai bakteri starter mahal. Bukan cuma nyalahin, kita bakal kasih tahu lo cara benerinnya, biar lo nggak trauma nanam impian pelihara ikan sehat dari kecil. Jadi kalau lo pernah ngerasa, kok cycling gue nggak jadi-jadi, tenang, lo nggak sendiri. Mari kita mulai. Jadi gini bro, lo beli cairan bakteri starter, udah kebaca labelnya, mengandung jutaan bakteri nitrifikasi hidup. Wih, semangat dong, lo tuang, tapi hasilnya nihil, gagal, ikan lo ngambang. Jadi lo mikir, bakteri starter itu bohongan. Sabar, jangan ngegas dulu. Gue di sini bukan mau nyalain bakteri starternya. Justru gue mau bilang bakteri starter itu works, tapi emang ada syarat dan ketentuan berlaku. Masalahnya kebanyakan orang nganggap cairan itu kayak shortcut instan. Padahal bakteri starter juga makhluk hidup bro. Mereka butuh lingkungan yang mendukung buat hidup dan berkembang biak. Bayangin lo dikirim ke hutan tanpa makanan, tanpa oksigen, suhu gak cocok, gimana mau hidup? Nah ini dia yang sering miss. Pertama, bakteri starter itu perlu amonia buat makan. Kalau lo nggak kasih sumber amonia, entah dari kotoran ikan, amonia murni, atau dari pelet busuk, ya mereka kagak bisa berkembang. Yang kedua, sirkulasi dan aerasi juga penting. Tanpa oksigen, bakteri nitrifikasi langsung KO. Kalau masalah suhu, idealnya di 25-30 derajat. Lo naruh di ruangan dingin, bakteri lo tidur panjang. Nah, kalau filter, harus ada media yang bisa ditempelin, bukan sekedar sponge doang. Lo pakai filter yang airnya cuma ngambang-ngambang doang, ya susah nempel bro. Jadi bukan bakteri starter yang salah, tapi lo belum nyiapin rumah yang layak buat mereka tinggal. Dan ya ada juga faktor umur cairan, penyimpanan, dan pastinya kualitas produk. Gak semua bakteri starter itu dibuat setara. Tapi bro, ini kabar baiknya. Kalau lo ngerti cara kerja mereka, bakteri starter itu bisa mempercepat cycle lo banget. Bahkan kadang cuma buat 5 hari, asal semua faktornya lo pegang. Jadi bukan cairan yang fake, tapi kita yang kadang ngarep hasil instan, padahal prosesnya tetap butuh syarat yang terpenuhi. Gue pernah coba eksperimen bro, jadi waktu itu gue sering banget bikin nano tank. Filter pakai filter gantung biasa, air pakai air galon isi ulang. Bakteri starter gue taruh double dosis, gue taruh 1 pelet tiap hari buat sumber amonia. Hari kedua amonia naik, hari keempat nitrit nongol, hari keenam nitrat naik. Gokil, gue kayak wah ini cycle cepet banget. Gue langsung pede masukin ikan di situ. Awalnya aman, tapi seminggu kemudian satu-satu tumbang. Ternyata apa? Gue lupa satu hal penting. Cycling selesai itu bukan berarti air lo stabil. Gue buru-buru masukin ikan, padahal bakteri itu belum sepenuhnya settle di media filter. Jadi walaupun indikator air udah kelihatan oke, cycling itu kayak bayi baru lahir belum kuat lari. Ini yang sering kejadian. Cycling kayak selesai tapi gak mateng dan kita keburu excited. Lesson learned, jangan buru-buru bahkan setelah indikator lengkap. Kasih waktu 3-5 hari lagi buat mastiin sistemnya stabil. Bro, ini tuh kayak salah satu jebakan Batman di dunia akuarium. Air lo bening, test kit lo udah nunjukin amonia 0, nitrat ada dikit. Lo mikir, wah udah cycling nih, saatnya tebar pasukan. Lalu seminggu kemudian mayat ikan mengambang. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Jawabannya, lo kemungkinan besar kena yang namanya cycling palsu alias pseudo cycle. Gini bro, test kit cuma bisa baca zat-zat kimia yang ada di air saat itu. Tapi dia nggak bisa kasih tahu seberapa kuat populasi bakteri lo yang ngolah amonia secara terus-menerus. Kayak lo cek bensin mobil, tapi gak tahu mesin lo kuat nanjak apa enggak. Dan jernihnya air gak ada hubungannya sama cycling. Itu cuman ilusi optik bro. Bisa jadi bening karena lo pakai karbon aktif, atau filter lo nyedot partikel gede, tapi amonia itu invisible. Nitrit juga gak bikin air keruh, jadi air jernih belum tentu aman. Ditambah lagi, kadang-kadang orang cuman andilin 1 kali tes doang. Pas tes amonia 0, nitrit 0. Padahal bisa jadi itu 0 karena belum ada amonia masuk. Lo belum kasih sumber organik atau pelet belum sempat busuk. Jadi ya ibaratnya lo nyari bakteri di tempat steril, gak akan nemu karena belum ada yang bisa diurai. Ini kenapa gue selalu bilang cycling itu bukan cuma soal angka di test kit, tapi soal konsistensi. Coba kasih pelet busuk selama 3 hari berturut-turut. Kalau amonia naik, terus nitrit muncul, terus turun, dan bisa diulang. Nah baru tuh bakteri lo beneran kerja. Jangan terkecoh sama air jernih dan test kit doang. Cycling itu bukan sulap bro. Dia butuh evidence over time. Biar gak pusing, gue kasih analogi simple ya. Anggap aja si bakteri itu tukang warung. Dia jualan mie rebus, tapi dia nggak bisa buka warung kalau gak ada tempat
alias filter media, dan gak ada pelanggan alias amonia. Gak ada oksigen karena dia butuh napas juga, dan dia baru buka hari pertama, belum punya stok banyak. Nah, di minggu pertama cycling, lo kayak baru ngerintis warung. Pelanggan baru datang dikit, kadang enggak, penjualnya juga masih belajar masak, kadang-kadang mie-nya kematangan, kadang habis stok. Hari ke-7 sampai ke-14, warung mulai rame, pelanggan rutin datang, si bakteri udah bisa ngolah amonia jadi nitrit. Tapi datanglah nitrit yang numpuk itu. Ini ibaratnya kayak pelanggan baru yang minta menu aneh, mie goreng keju coklat, penjualnya bingung lah. Jadi cycling ideal itu bukan sekedar buka toko terus langsung laku, dia butuh waktu, adaptasi, dan pelanggan tetap. Dan kalau lo udah lihat amoninya jadi nitrit, jadi nitrat selama minimal 2 minggu siklus berulang, dan parameter stabil walaupun dikasih pelet tiap hari, baru deh namanya warung lo udah jalan. Bro, buat lo yang punya axolotl atau pakai cooling fan atau chiller, lo pasti pernah ngalamin cycling itu kerasa nggak maju-maju. Udah 2 minggu amonia tetap ada, nitrit kagak muncul-muncul, nitrat apalagi. Lo mulai mikir, ini bakteri starternya palsu atau emang tank gue dikutuk? Tapi tenang bro, bukan lo doang. Cycling di suhu rendah itu emang lambat banget. Kayak bakteri lo tuh bukannya nggak kerja, tapi lagi jalan slow motion. Kayak habis sahur langsung disuruh ngoding. Kenapa bisa gitu? Karena si bakteri nitrifikasi itu makhluk berdarah dingin. Mereka metaboliknya tergantung suhu air. Di 26-28 mereka aktif banget kayak barista pas jam sibuk. Tapi di suhu 16-20 mereka nyantuy, kerja setengah hati. Makanya cycling di tank axolotl bisa makan waktu 2-3 kali lebih lama dibanding tank tropis. Dan ini sering bikin pemula panik. Udah nunggu 10 hari amonia gak turun-turun. Lo pikir bakteri lo metong, padahal mereka cuma lagi ngantuk. Solusinya banyak-banyak sabar. Cycle di tank dingin itu biasanya makan waktu 30-45 hari. Lo bisa bantu dikit pakai heater di awal cycle, naikin ke 24-25 buat seminggu, terus turunin lagi pas udah mateng. Atau kasih bakteri starter secara berkala sambil kasih makanan organik yang gampang diurai. Jadi jangan buru-buru nyerah, cycling di tank axolotl itu bukan gagal, tapi cuma telat bangun. Kayak lo pas Senin pagi, tapi gue paham banget deh gimana rasanya pengen buru-buru masukin ikan ke tank baru, apalagi yang lagi cycling. Tapi ingat, cycling itu bukan cuma soal angka amonia atau nitrit yang nol, tapi soal sistem biologis yang udah cukup buat nanggung beban ikan. Nah, biar lo gak ngalamin tragedi ikan megap-megap, gue kasih tips gitu yang gue udah coba sendiri dan pakai ilmu saintifik plus pengalaman pribadi. Siap? Let's go! Pertama, jangan langsung tebar ikan banyak. Penting banget bro, walaupun test kit lo udah hijau semua, jangan langsung tebar ikan banyak sekaligus. Lo harus kasih waktu minimal 3-5 hari setelah indikator cycle stabil. Ini gunanya buat mastiin bakteri lo udah settle di media filter. Kalau buru-buru, bakteri itu masih kalah jumlah buat ngolah limbah ikan. Yang ada ikan lo malah stres dan akhirnya sakit. Yang kedua, gunakan sumber amonia yang terkontrol. Kalau lo mau percepat cycle, kasih sumber amonia buatan yang aman. Misalnya, pelet ikan yang dibiarkan busuk dulu, jangan langsung dimasukin ke tank. Atau amonia murni tanpa pewangi bisa dibeli di toko akuarium. Ini cara kasih makanan bakteri biar mereka berkembang cepat. Next, aerasi dan sirkulasi air harus maksimal. Bakteri nitrifikasi itu aerob bro. Jadi lo wajib pastikan aerasi dan sirkulasi air lancar pakai aerator atau filter yang bagus. Tanpa oksigen mereka bakal KO dan cycling lo bakal stuck. Nah keempat, jangan lupa suhu harus optimal. Bakteri paling aktif di suhu 25-30 derajat. Kalau tank lo dingin, cyclingnya bakal lama banget. Apalagi buat axolotl yang suka di suhu 18-22 derajat. Solusinya, di awal cycling lo bisa pakai heater buat naikin suhu ke kisaran ideal selama 5-7 hari, baru turunin lagi. Atau sabar aja bro, cyclingnya emang lambat, tapi pasti. Nah nextnya, filter lo harus punya media yang luas dan pori-pori yang banyak buat jadi rumah bakteri. Sponge aja kurang maksimal, pakai bioball, seramik ring, atau bahan serupa. Jangan cuma cek amonia dan nitrit sekali 2 kali, catat hasil test kit tiap hari biar lo bisa lihat tren kenaikan dan penurunan. Ini penting banget buat tahu kapan cycle beneran selesai. Jangan lupa water change ringan saat cycling. Kalau amonia terlalu tinggi sampai toxic, lakukan water change ringan 20-30% untuk jaga ikan tetap aman. Tapi jangan terlalu sering sampai bakteri metong karena airnya kebersihan instan. Bonus tip, kalau lo punya ikan soliter seperti axolotl yang sensitif, coba masukin ikan peliharaan kecil yang tahan banting dulu, seperti ikan rasbora kecil atau udang kecil kayak red cherry shrimp. Mereka bisa bantu kasih amonia alami sekaligus uji coba kondisi tank. Jadi bro, cycling itu proses alamiah dan biologis yang nggak bisa dipaksa kayak order ojek online langsung dateng. Lo harus sabar, siapin lingkungan yang ideal, kasih makan yang cukup buat bakteri, dan pantau terus secara konsisten. Dengan cara ini, cycling lo bakal cepat selesai dan aman tanpa harus ada korban ikan pertama yang bikin lo down. Kalau lo lagi struggle, jangan nyerah, terus belajar dan sabar, ikan sehat pasti datang. Kalau lo suka video ini, like, subscribe, dan share ya. Tulis komentar pengalaman atau pertanyaan lo biar kita bisa ngobrol bareng. Thanks sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Peace out guys!